Hai sahabat Genaci, kembali lagi bertemu dengan Kak Tata di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Nah, siapa yang masih suka bingung gimana cara perkalian dan pembagian pecahan? Nah, kali ini kita akan bahas sampai tuntas, oke? Nah, buat sahabat Genaci yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga ya. Oke sahabat Genaci, sebelum masuk materi bagaimana cara perkalian dan pembagian pecahan, sebelumnya di sini Kak Tata mau pastiin dulu sahabat Genaci itu tahu jenis-jenis pecahan yang lain ya. Pecahan itu kan ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan persen atau per 100 gitu ya, yang per 100 gitu. Oke, langsung aja kita mulai dari pecahan biasa dulu ya. Oke, definisinya dulu, pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri dari penyebut dan pembilang gitu ya. Nah, jadi bentuknya dari pecahan itu seperti ini. Nah, pecahan biasa pun itu dibagi menjadi dua, sahabat Genaci. Nah, siapa nih yang baru tahu? Nah, pecahan itu dibagi menjadi dua, ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, maksudnya apa? Nah, pecahan murni itu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sama sih bentuknya kayak gini. Nah, cuman pecahan murni itu nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, jadi contohnya kayak gini, 1/4. Nah, nilai 1 ini kan dia lebih kecil daripada 4 yang penyebutnya, gitu ya. Nah, ini disebut dengan pecahan murni. Nah, sekarang kita membahas masalah pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu juga sama sebenarnya, ada penyebut dan pembilangnya, sahabat Genaci. Namun, nilai dari pembilangnya itu lebih besar daripada nilai penyebut. Nah, itu yang dinamakan dengan pecahan tidak murni. Contohnya adalah ini, 7/5. Nah, pecahan 7/5, 7 itu kan lebih besar daripada 5 ya kan? Nah, itu yang disebut dengan pecahan tidak murni. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pecahan campuran. Oke, mungkin sahabat Genaci udah tahu ya pecahan campuran itu apa. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan penyebut serta ada pembilang juga. Contohnya seperti ini, 5/1/3. Nah, 5-nya ini kan ada 5 ini yang dimaksud dengan pecahan campuran. Kemudian kita pindah lagi ke pecahan desimal, sahabat Genaci. Pecahan desimal itu contohnya kayak gini nih. 0,75, kemudian ada 1,25. Nah, ini disebut dengan pecahan desimal ya. Pecahan yang dimana pembilangnya itu 10, 100, atau 1000 dan seterusnya ya. Intinya dia itu memiliki penyebut antara 10 sampai dengan 1000 dan bisa juga lebih dari situ ya. Makanya kenapa ada 0,7. Nah, 0,7 ini awalnya pecahan biasa juga, sahabat Genaci. Kok bisa Kak jadi 0,7? Bisa karena pecahan biasa 0,7 ini pecahan biasanya itu adalah 7/10. Oke, 7/10. Nah, apa yang membedakan per 10, per 100, per 1000? Nah, itu bisa dilihat dari belakang koma, ada berapa angka. Nah, 0,7 ini kan belakang koma cuma ada angka 7 aja. Nah, ini kenapa makanya dia itu pecahannya itu 7/10. Nah, kalau per 100 contohnya 125/100. Nah, maka dia berubah desimalnya menjadi 1,25. Belakang koma ada 2 angka. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian yang terakhir ada persen. Nah, persen berarti dia itu per 100, wajib per 100. Contohnya ini, 5%. Pecahan biasanya bentuknya gimana? 5/100. Oke, 25%, 25/100. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau itu tadi jenis-jenis pecahan ya, ada pecahan murni, pecahan nggak murni, kemudian pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen gitu ya, bilangan persen gitu ya. Nah, itu kan jenis-jenisnya dari pecahan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke perkalian dan pembagian pecahan. Oke, sahabat Genaci, untuk pembagian pecahan itu kan ada ini nih teorinya. A/B dibagi C/D. Nah, untuk pembagian pecahan ya, kita itu pakai cara perkalian. Tapi ada tapinya.
Untuk pecahan yang kedua, yang C per D ini, nantinya akan kita balik menjadi D per C. Seperti ini, ya. Jadi, A per B dikali D per C. Oke, dibalik. Nah, nantinya akan menghasilkan pecahan baru gitu ya, hasilnya gitu ya. Oke, langsung aja kita coba ya. 2 per 3 dibagi 4 per 6. 2 per 3 dibagi 4 per 6. Langsung aja kita balik. 2 per 3 dikali 6 per 4. Oke, dikali 6 per 4 dibalik ya. 4-nya bawah, 6-nya naik. Kita kalikan yang bawah, 3 kali 4, 3 kali 4, 12. Terus yang atas tinggal kita kalikan aja ya. 2 dikali 6. 2 dikali 6 berapa sahabat Genaci? Iya, betul, 12. Maka hasilnya adalah 12 per 12 atau sama dengan 1. Nah, seperti itu caranya. Jadi ke bawah kalau sudah dikali, atasnya langsung ikut dikalikan. Oke? Nah, kalau tadi udah tuh contohnya pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Nah, kalau sekarang pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran dong Kak, gimana? Oke, langsung aja kita kerjakan contoh soalnya ya. Jadi kalau dari pecahan campuran itu kan harus kita buat pecahan biasa dulu. Caranya gimana? Contohnya ini, 3 4 per 5. 3 4 per 5. 5 dikali dengan 3, naik dikali. Oke. Dari bawah ke atas dikali. 5 kali 3 berapa? 15. 15 kemudian ditambah 4 ya pembilangnya ya. Berarti 15 tambah 4 19. Maka 3 4 per 5 itu sama dengan 19 per 5. Oke, penyebutnya masih sama 5. Ya, caranya seperti itu, merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke. Kalau sudah, sekarang yang satunya dong, satunya juga masih campuran nih Kak. 1 per 2. 1 per 2. Berapa hasilnya kira-kira 1 per 2? Oke, 2 kali 1. Oke, tetap 2. Kemudian ditambah 1, maka 3. Jadi hasilnya 3 per 2. Berarti kita tinggal kita hitung ya. 19 per 5 dibagi dengan 3 per 2. Oke, berarti bisa kita balik jadi 2 per 3 ya. Jangan lupa dibalik, pokoknya pecahan yang keduanya kita balik jadi 2 per 3. Maka 5 kali 3, 15 ya. Pernya 15. Kemudian yang atas 19 dikali dengan 2 ya. Dikali dengan 2. Berapa? 19 dikali 2 sahabat Genaci. Oke, jadi hasilnya adalah 38 ya. 38. Oke, hasilnya berarti 38 per 15. Nah, sudah. Jadi seperti itu caranya Genaci ya untuk menghitung pembagian campuran. Masih sama ya, cuman bedanya kan harus dirubah dulu ya, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, sahabat Genaci, kalau tadi pembagian sudah, sekarang kita ke perkalian ya sahabat Genaci ya. Kita ke perkalian terlebih dahulu. Ya, untuk materi yang terakhir ya, perkalian biasa dulu maksudnya ya, perkalian biasa, bentuk pecahan biasa. Di sini kata ada 2 per 7 dikali dengan 5 per 3. 2 per 7 dikali dengan 5 per 3. Oke, kalau di perkalian nggak perlu dibalik ya, itu tadi kan untuk pembagian. Nah, kalau ini kan perkalian nggak perlu dibalik, jadi tetap aja. Oke, berarti penyebutnya ada 7 dan 3. 7 dan 3 kita kalikan, maka mendapatkan hasil 21. Oke, 21. Nah, kemudian kita tinggal hitung yang atas, ya kan? Karena sudah dapat penyebutnya 21, maka kita hitung yang atas 2 dikali 5 kan ya untuk pembilangnya ya. Maka 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Maka hasilnya adalah 10 per 21. Oke, 10 per 21. Nah, kalau untuk pecahan campuran Kak Tata, pecahan campuran juga masih sama caranya sahabat Genaci. Tinggal dirubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, contohnya ya, di sini Kak Tata kasih contoh 1 2 per 3 dikali dengan 2 1 per 4. Kita rubah dulu. 1 2 per 3 berarti 3 kali 1, 3 tambah 2 berarti 6. 6 per 3. Oke, kita simpen dulu. Kemudian ada 2 1 per 4. 2 1 per 4, 2 kali 4 8 tambah 1 9. Jadi 9 per 4. Oke, berarti 5 per 3 dikali 9 per 4.
Oke, nah berapa? Ya udah, kita langsung hitung. 3 dikali 4, 12. Oke, 12. Kemudian kita hitung yang atas. 5 dikali 9, berapa 5 kali 9? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45. Hasilnya adalah 45 per 12. Nah, jadi seperti itu sahabat Ginachi. Nah, kalau mau dirubah Kak ke pecahan campuran, bisa sekali, bisa banget. Oke, jadi awalnya adalah 12 ini, kita tulis per 12 ini ya. Kemudian 12 dikali berapa yang mendekati 45. Oke, 12 dikali berapa yang mendekati 45. Oke, kita kali 3. Ya, kita kali 3. Karena kalau kali 4 nanti kelebihan ya, 48 ya. Jadi sebelumnya kita kali 3. Oke, 12 dikali 3 hasilnya adalah 36. Ya. Kemudian kita tulis 3 untuk angka yang besarnya, angka bulatnya, bilangan bulatnya 3. Nah, untuk mengisi pembilangnya itu adalah dikurangi. Oke, berarti kita kurangi dulu ya. 45 dikurangi 36, tutup 3, berarti 6-nya kita buka 4, tutup 10. Nah, sisanya adalah 9. Maka bilangan campurannya, pecahan campurannya itu adalah 39 per 12. Bentuk dari 45 per 12 tadi. Nah, begitu ya caranya sahabat Ginachi untuk merubah pecahan biasa ke campuran, atau sebaliknya pecahan campuran ke biasa. Jadi seperti itu caranya, oke? Nah, itu tadi cara perkalian dan pembagian pecahan. Nah, sekarang Kak Tata mau tanya nih buat sahabat Ginachi. Coba di sini Kak Tata ada pecahan campuran. Nah, sahabat Ginachi bisa merubah dalam bentuk pecahan biasa, oke? Angkanya adalah 2, 4 per 7. Oke, 2, 4 per 7. Oke, tulis jawabannya di kolom komentar sahabat Ginachi. Kak Tata tunggu jawaban sahabat Ginachi. Oke, sampai jumpa lagi di materi-materi kelas 6 berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye.